Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ya'lu Rifki Zakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar sistem informasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah sejarah sistem informasi. Di dalam sejarah sistem informasi terdapat evolusi piranti komputer. Komputer telah digunakan untuk aplikasi bisnis sejak dahulu. Dalam kurun waktu setengah abad, piranti keras telah mengalami berlipat-lipat kali kenaikan kecepatan dan kapasitas, yang juga disertai pengurangan ukuran secara dramatis. Dalam waktu yang sama, komputer juga mengalami evolusi dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Komputer yang kita kenal sekarang dapat dilacak kembali ke sebuah mesin yang disebut ENIAC yang dikembangkan pada tahun 1946. ENIAC adalah pendahulu dari UNIVAC 1 yang merupakan komputer otomatis universal yang pertama kali dipasarkan secara luas. Pada tahun 1951, UNIVAC 1 dipasang pada sebuah organisasi Biro Sensus Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1954, jenis mesin yang sama dipasang oleh organisasi bisnis General Electric. Komputer-komputer yang terdahulu atau yang disebut mainframe memfokuskan pada satu tugas tunggal yang diminta oleh seorang pengguna. Pada pertengahan 1960, muncullah komputer IBM System. Komputer tersebut merupakan komputer pertama yang secara sekaligus dapat melakukan perintah dari beberapa pengguna. Berikutnya adalah komputer berukuran lebih kecil. Pada awal masa komputasi, para pengguna tidak diperkenankan untuk mengakses komputer yang disimpan di sebuah fasilitas pusat komputasi. Para pengguna harus mengomunikasikan kebutuhan informasinya kepada spesialis informasi, yaitu karyawan yang memiliki tanggung jawab penuh dalam pengembangan dan pengoperasian sistem informasi. Hukum Moore. Istilah hukum Moore dari Gordon Moore, salah satu pendiri Intel, muncul pada tahun 1960-an. Hukum ini menyatakan bahwa kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan biaya tertentu. Selanjutnya adalah pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesornya. Prosesor yang dikendalikan oleh sebuah sistem operasi mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. CPU mengendalikan seluruh komponen lain. RAM bertindak sebagai tempat kerja sementara bagi CPU. Semakin besar area kerja, maka akan semakin cepat CPU menyelesaikan tugasnya. CPU dan RAM terdapat pada motherboard sebuah komputer, atau papan sirkuit yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana. Pengantar arsitektur komunikasi. Yang pertama yaitu modem. Modem adalah sebuah alat piranti keras yang memodulasi sinyal digital dari sebuah komputer ke dalam sinyal analog. Selain modem, terdapat juga jaringan nirkabel. Kini telah tersedia jenis digital. Beberapa tersambung ke kabel yang membawa sinyal TV ke dalam rumah, dan yang lainnya tersambung ke saluran telepon. Kemudian materi berikutnya yaitu evolusi di bidang aplikasi komputer. Di dalam evolusi di bidang aplikasi komputer, terdapat sistem fisik yang mana terdiri atas sumber-sumber daya berwujud seperti bahan-bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Berikutnya adalah sistem virtual, terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Sebagai contoh, ruang penyimpanan persediaan yang menyimpan barang-barang persediaan sistem fisik.
Sistem fisik perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan lingkungannya. Sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah suatu sistem yang memproses data dalam aktivitas suatu perusahaan. Berikutnya adalah sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang menghasilkan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Para pengguna sistem informasi manajemen terdiri atas entitas-entitas organisasi formal, perusahaan, dan subunit perusahaan. Sistem kantor virtual. Yang pertama yaitu otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor merupakan penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Berikutnya yaitu kantor virtual. Kantor virtual ini melakukan aktivitas kantor tanpa tergantung pada satu lokasi fisik tertentu. Berikutnya adalah sistem pendukung pengambilan keputusan. Sistem pendukung pengambilan keputusan adalah suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Selanjutnya adalah sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Sistem perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen mengelola seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Selanjutnya, pengguna sistem informasi. Pengguna pertama output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Ketika perusahaan menerapkan konsep sistem informasi manajemen, penekanan akan bergeser dari data menuju ke informasi dan dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Berikutnya adalah tingkat-tingkat manajemen. Yang pertama adalah tingkat perencanaan strategis, yaitu mengakui adanya fakta bahwa keputusan akan memiliki dampak pada keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun kemudian. Yang kedua adalah tingkat kendali manajemen, yaitu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan rencana dan memastikan tercapainya tujuan. Yang ketiga adalah tingkat kendali operasional, yaitu bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang ditentukan oleh manajer di tingkat yang lebih tinggi. Fungsi-fungsi manajemen. Manajer menjalankan 5 fungsi manajemen utama. Yang pertama adalah manajer merencanakan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, berorganisasi untuk menjalankan rencana. Yang ketiga, mengisi organisasi dengan sumber daya yang dibutuhkan. Yang keempat, mengarahkan sumber daya untuk melaksanakan rencana. Dan yang kelima adalah mengendalikan sumber daya dan menjaganya agar tetap pada jalurnya. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Peranan manajerial Mintzberg yang pertama adalah peranan interpersonal. Manajer melakukan tugas-tugas seremonial serta memberikan semangat dan motivasi. Yang kedua, peranan informasional. Manajemen terus mencari informasi yang berisi kinerja unitnya. Dan yang ketiga adalah peranan keputusan. Manajer melakukan perbaikan yang permanen terhadap unitnya. Tahapan-tahapan pemecahan masalah. Yang pertama, aktivitas intelijen. Mencari kondisi-kondisi yang membutuhkan solusi di dalam lingkungan. Yang kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan-kemungkinan tindakan. Yang ketiga adalah aktivitas pemilihan, yaitu memilih satu tindakan tertentu dari berbagai tindakan yang tersedia. Dan yang keempat adalah aktivitas peninjauan, yaitu menilai pilihan-pilihan masa lalu. Masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatnya kekuatan komputer maupun komunikasi.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.